La quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-hadits tsani maratibuddin. An Umar aidan radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'ar la yura 'alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Hadis yang kedua di Arba'in Nawawi hadis tentang maratibuddin. Maratib ini urutan ad-din agama. Hadis ini kembali diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jasidin pada suatu hari waktu lagi duduk-duduk, yaitu zata yaumin, pada suatu hari duduk-duduk, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Datang seorang laki-laki bajunya putih benar, masih baik. Syadidu sawadi sya'ar, nah rambutnya masih hirang, ada madakan janggutnya hirang itu. La yura alaihi atharus safar, nah tidak terlihat bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang kenal di antara kami. Nah ini aneh. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bajunya putih benar itu, kada ada bekas perjalanan. Namun orang imbah di jalan itu kan mungkin baju sudah kadahnya lagi ya normal dah itu, awak bisa bau matahari dah sudah. Nah batu kan wala ya'rifu minna ahadun, dan orang lokal buhan Madinah nih kayak siapa nih, kami lain orang sini nih, berarti orang jauh. Ini kan logikanya aneh, lain orang Madinah berarti orang jauh, tapi dipadakan orang jauh, potongannya tuh lain orang jauh, bajunya masih hanyar lagi, bingung. Nah tambah kebingungannya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasna rukbatahi ila rukbatahi. Jadi lintuhut lututnya ini disampukakannya ke lutut Nabi, berarti bersampuk lintuhut beparak nih laki-laki nih. Makin bingung lah Sayyidina Umar, tiba-tiba aja langsung tiba-tiba. Nah muttasilatain bi rukbatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a ar-rajul kaffaihi, kemudian si laki-laki tadi meletakkan kaffaihi, dua telapak tangannya, ala fakhidai, ke paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersampok lintuhut, lutut sama lutut, lalu tangannya ke paha Nabi itu, beparak benar itu. Nah ini kenapa sampai seitu? Ini maksudnya anak serius ada di takunakan, di takun. Qala ya Muhammad, betakun ya, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, jelaskan bang Islam ini apa, datangnya dari mana, gaya datangnya, bertamuan Nabi, berhadap Nabi. Lawan pertanyaannya ini membingungkan seberataan. Jar Sayyid Umar nih pertanyaannya nih aneh atau kada lazim, kada biasa di masa itu kan. Ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ini langsung aja ya Muhammad,
Ada pakai Rasulullah langsung, ya Muhammad akhbirna al-Islam. Sudah. Lalu ujar Nabi, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ujar Nabi, ngaran Islam itu syahadat ilah lawan syahadat Rasul. Syahadat ilah itu ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, lalu haji bagi yang mampu. Wa tahujjal bait ini istata'ta ilaihi sabila. Nah, ini kan rukun Islam. Di hadis lain karena ada tentang urutan rukun Islam nih, yang mana banyak riwayatnya tentang urutan rukun Islam. Riwayatnya banyak. Antara imbah syahadat kan sholat. Nah, nomor 3-nya tuh apakah zakat, puasa atau haji? Itu riwayatnya banyak tentang urutan ini. Bahkan ada yang belainan. Memang riwayatnya macam-macam. Kalau yang hadis ini zakat dulu hanyar puasa. Jadi ada bab fikih itu yang membahas zakat hanyar puasa. Ada juga yang puasa dulu hanyar zakat. Karena riwayatnya beda-beda. Kalau di sini zakat dulu hanyar puasa. Dimana Nabi jelaskan wa tahujjal bait in istata ilaihi sabila. Qala sadaqta. Kamu benar. Qala ujar Sayyid Umar fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami bingung, heran. Dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Ini menambah kebingungan, makin bingung. Siapa tiba-tiba datang nih? Datangnya nih siapa nih, orang jauh, ada jelas ada yang kenalnya nih. Orangnya kan Arabi bang orangnya. Cuma kan aneh. Pertanyaannya nih kada biasa juga, mungkin aneh. Tapi Mbah Betakon betul. Udah kayak mau uji itu makin bingung. Wah, muji Rasulullah nih, ini sahabat jelas kada dongwane. Kalau Yahudi ada mau uji Nabi. Tapi Quraisy ada mau uji Nabi. Namun sahabat kedua ini mau uji Nabi. Qala fa akhbirni anil iman. Pertanyaan kedua lagi. Jelaskan iman itu apa? Nah, lanjut Nabi antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Itu iman. Qala sadaqta. Kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Jelaskan mang ihsan itu apa? Nah, ihsan itu ujar Nabi, qala an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Ini yang dalam bahasa tasawuf itu musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat Allah maka seakan-akan kamu dilihat Allah. Nah, ini yang ngarannya muraqabah. Seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain seakan-akan bang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Qala fa akhbirni anis saah. Bang kiamat apabila? Nah, itu. Jar Nabi mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nang ditakuni itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya sama-sama kada tahu. Sama-sama Kak kada tahu. Sejawanya tuh apa? Sami mawon padha wae. Dialeknya ada kurang pas lah. Sama ada tahu jan Nabi mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ya sama-sama tidak tahu itu. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, lalu itu pertanyaan keempat. Fa akhbirni an amaratiha. Nah, ini pertanyaan kelima. Kalau begitu, ciri-cirinya nih, ciri-ciri kiamatnya apa? Ciri-ciri kiamat itu banyak. Cuma Nabi menyebutkan sebagian. Jan Nabi antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya, melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'asya'i yatatawaruna fil bunyan. Dan kamu melihat orang al-hufat itu kada ada sandal, kada ada sepatu. Al-urat
itu yang bertelanjang kada bebaju itu. Al-alata miskin menggembala binatang ternak ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bahasa Jamannya tuh ini nah, orang miskin lalu sugih kemudian bertinggi-tinggian bangunan. Itu ciri kiamat di Nabi. Di hadis inilah, hadis lain ada lagi karena kisahnya. Qala tsumman talaqa, kemudian laki-laki pergi. Falabistu maliya, kemudian dia mesti masjid dia. Lalu jar Nabi lah, tsumma qal, ya Umar, atadri man sa'il? Kamu tahukah yang bertanya tadi siapa? Jar Umar, qultu Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasul yang tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril datang mengajarkan kepada kalian tentang agama. Oh, malaikat Jibril sekalinya. Nah, maka banyak kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama dulu lah, tokoh nang datang nih malaikat Jibril. Jadi malaikat itu bisi akal kayak manusia samanya. Tapi karena malaikat itu kada beda bisi nafsu, jadinya pakai logika perintah aja, kada bermacam-macam malaikat tuh. Manusia ini masih ada rasa kasihan, masih ada rasa kasihan. Itu yang membedakan malaikat ini masih disuruh apa, kada betakun langsung gawe sesuai SOP. Makanya di bab taubat itu kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada kisah yang membunuh sampai 100 ikung, akhirnya orangnya meninggal. Malaikat rahmat turun, malaikat azab turun. Ini kan amunnya ukuran manusia, nya kan enggak aja bahasanya apa ya, cincai, aku orang lebih aja. Iki mah bawah aja. Tapi kadangnya berabut karena menurut malaikat azab ini jatah saya, ini tugas saya nih. Dalam makan rahmat kada, ini jatah saya nih. Di hadis itu nah kayak itu nah. Karena malaikat ini apa yang diperintah ada itu aja. Kada menganalisa, kada sesuai itu ya. Kada macam-macam. Karena memang ada nafsu. Nah, di sini malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril ini kan adalah pemimpin dari semua malaikat. Malaikat Jibril ini yang selalu berinteraksi dengan para nabi, mulai nabi pertama sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah ada riwayat yang menyebutkan malaikat Jibril ini datang mendatangi Nabi itu. Nah waktu Nabi hidup itu kurang lebih ada 24.000 kali. 24.000 kali kurang lebih. Rancak lah itu ya, rancak banyak tugasnya. Ada info madahe, itu 24.000. Ada riwayat madahan kayak itu. Dan malaikat Jibril ini datang kepada Nabi bentuknya manusia. Nah kayak di hadis ini. Nah cuma paling rancak menurut riwayat yang paling rancak malaikat Jibril ini menyerupa sahabat ngarannya Dihyah Al-Kalbi As-Sahabi. Jadi ada sahabat Nabi ngarannya Dihyah. Malaikat Jibril itu paling rancak, rupa itu paling rancak. Cuma kalau yang di hadis ini malaikat Jibril dalam rupa yang lain. Jadi kada yang binantu. Nah, menurut hadis ini juga berarti malaikat itu mendapatkan kemampuan untuk menjadi kayak manusia, menyerupai manusia. Di perang Badar itu malaikat turun membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umpat perang pakai pedang juga itu, pakai pedang. Tapi syarat dan ketentuan berlaku di perang Uhud tidak terjadi karena suasananya ada kayak perang Badar. Nah itu berarti masih mungkin lah nang kayak itu junudullah tuh nah model kayak itu
ya masih mungkin lagi malaikat itu turun, cuma wallahu alam situasi dan kondisi apa yang kita tidak tahu. Itulah malaikat. Karena malaikat ini makhluk Allah Ta'ala yang taat, disuruh apa aja hakon. Nah itu malaikat ini nah. Standby itu bang. Ada malaikat yang khusus majelis taklim, ada majelis taklim, ada malaikat, cuma kita ada tahu. Ada malaikat yang khusus mendoakan buhan orang di majelis taklim aja. Ada malaikat yang khusus menjaga gunung, tugasnya menjaga gunung. Ada. Itu kan kayak waktu Nabi di Taif, imbah dakwah di Taif, gagal keluar Nabi dari kota Taif, duduk di kebun kurma Kuyuhan lawan Zaid bin Harithah. Datang malaikat ini penjaga gunung Abi Qubais kan, orang jaga gunung. Ya Rasulullah, ulun timbai ka gunung to kota Taif. Ya Nabi kada usah. Kenapa? Aku berharap mudah-mudahan anak cucu mereka itu berislam. Nah, ada malaikat yang kayak itu. Itu malaikat Jibril lah tuh. Dan kenapa jadi bentuk dihyah? Ini karena dihyah ini paling bungas, sahabat yang paling bungas lah. Nah, bila kita baca juga di Al-Quran kisah Nabi Lut, malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut itu kan waktu hendak turun azab di surah Hud itu ada di ayat 82. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wamtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Jadi azab Nabi Lut itu, azab umat Nabi Lut itu, wa ja'alna 'aliyaha safilaha, nang di atas jadi di bawah, jadi kampungnya tuh model kayak diangkat kira-kira. Nah kampungnya dibalik gugur, lalu hujan batu neraka, sama kayak pasukan Abraha. Min sijil juga sama, min sijil batu neraka. Nah sebelum itu turun, malaikat itu mendatangi Nabi Lut kayak itu, rasanya berdua datang dalam bentuk laki-laki bungas. Makanya di ayat itu yang kisah malaikat datang tuh jadi Nabi Lut. Nah, jadi Nabi Lut, aku ini kata kau menjaga ibu nikam, karena laki bungas ini incaran bebuhan kaum Nabi Lut. Nah itu, jadi Nabi Lut aku nak oleh jaga ibu nikamnya kayak apa? Makanya jadi malaikatnya tenang aja, amannya kami ini, kau aja. Nah itu sama kayak waktu malaikat memadahi Maryam, bahwasanya Maryam itu mengandung dalam bentuk laki-laki juga kebetulan. Mengandung aja Maryam apa nih? Siapa kan itu? Nah, dipadahi juga. Jadi malaikat bisa menyerupa jadi manusia. Cuma kayak apa momennya atau apa? Nah, wallahu alam enggak tahu. Kalau yang ini kan Sayyidina Umar dipadahi, kayak itu Sayyidina Umar. Ikan lagi duduk datang. Nah, ketika si malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, langsung menghadap Rasulullah. Nah ini oleh para ulama disebutkan ini adalah maji'uhu fi tilkal hayatil hasanah yadullu ala istihbabi tajammul lil qadim alal kubara walitalibil ilmi wa muallimi. Nah, ini adalah cara untuk menuntut ilmu. Itu. Beberapa ulama itu ada yang memang memegang teguh adab menuntut ilmu nih nah, yang masih ada kita lihatin. Jadi ada dulu Ustadz ulun tuh Sidin tuh orang Betawi, ngaran Sidin Ustadz Ahmad Busairi Nafis. Jar Sidin waktu di Mesir pengajian, ada syekh itu yang pokoknya di pengajian itu jangan abut. Nah bila nyabut mungkin disuruh bulik kira-kira. Nah saking Sidin anak umpatnya belajaran, padahal masih batuk, jadi batuk tuh Sidin ditahan nih sepanjangan lagi batukan. Hendak umpat majelis, berarti apa? Menang umpat batuk ditahan nih. Sampai habang mohon Sidin menangi batuk, berarti anak batuk tahan nih. Ada yang sampai kayak itu. Ada yang ini kan kita duduk besilau, duduk betelempoh itu nah. Coba biar sampai sejam, amun kada terbiasa ya nang kesamutan lah katur batis. Nah ada ulama-ulama tuh yang harus standarnya nang kayak itu. Nah ada juga
Ini adalah posisi ideal. Nah, lalu nang berhadapan Nabi itu bang, nang mendekat itu apa gerang? Wa inna ma fa'ala dzalika litanbi ala annahu yanbaghi lisail ada mustahya inda soal. Ini tentang bagaimana apabila betakon kada usah sopan. Jadi misalnya ada permasalahan tentang agama, betakon kada usah sopan. Tadi ada masalah. Makanya hadis-hadis tentang orang bertanya kepada Rasulullah itu banyak bentuknya, termasuk perempuan-perempuan yang bertanya kepada Nabi tentang keperempuanan. Nah, ada Aisyah membantui juga. Kenapa jadi Aisyah itu disuruh atau Nabi itu disuruh menikahi Aisyah? Karena Aisyah ini adalah cikal bakal yang menjelaskan tentang hukum rumah tangga kepada orang-orang. Nah, Aisyah yang ini perempuannya. Karena Zidin termasuk orang yang cerdas. Itu nah wa inna faqala Rasulullah SAW ketika ditakoni kan akhbirnya anil Islam, Nabi jawab kan syahadat, salat, puasa tuh sampai tuntung. Nah itu adalah hal-hal dasar untuk seseorang yang beriman kepada Allah SWT. Hal dasar bagi seorang muslim 5 ini. Makanya patokan aliran itu nah sesat ataupun kada, mengukurnya mana? Mengukurnya itu paling standar adalah 11 macam nih rukun Islam lawan rukun iman. Itu bilanya perasa kita lah aliran ini pina aneh. Kayak apa cara mengukurnya? Mengukur ukuran pertamanya apa nih, penggarisnya, kacamatanya tuh nah alat ukurnya apa? Yang 11 nih, rukun Islam 5, rukun iman yang 6. Itu dulu. Janganlah ada pengajian tengah malam langsung dibedakan sesat, jangan langsung, diperiksa dulu ajarannya tuh apa gerang gitu. Walaupun memang pengajian tengah malam aneh banget pengajian tengah malam. Tapi kada kau langsung dibedakan sesat kada. Ajarannya tuh dilihat dulu. Misalnya pina sembahyang aja, puasa aja, pina berzakat aja, beriman kepada Allah aman aja, malaikat aman aja. Nah, ada tuh berarti. Kebetulan aja memilih jamnya jam kurang guringan. Bisa kan itu. Itu patokannya. Nah, sebaliknya apabila ada kelompok yang menghilangkan salah satu dari 11 ini, nah itu salah satu indikasi bertamat sembahyang. Nah, ini ada tarus nih pasti dah. Setiap masa ada tarus, bertamat sembahyangnya ada. Pasti ada tarus. Kayak hilang 1 tumbuh 1000 ada tarus nah. Kayak ada tarus ada aja. Ditangkap sudah sini, ada pulang situ. Semalam itu kan yang hanyar-hanyaran ini mungkin beberapa bulan yang lalu guru harum di daerah hulu sungai itu yang tertangkap. Kayaknya ada pulang lah, ada pulang. Nang kada kon bayar zakat pang, ada di zaman Nabi ada juga kada kon bayar zakat. Karena kan zakat ini ibadah harta yang bagi sebagian orang mungkin kada berat, tapi kalau bagi orang-orang yang kada terbiasa berat. Misalnya lah diisi duit 100 juta, zakatnya kan 2,5%, berarti 2.500.000 zakatnya nih. Sudah. Tapi bilanya habisi duit 1 miliar, zakatnya berapa? 25 juta. 25 juta tuh misalnya 25 juta tuh saya ini itu dijulung kayak itu aja. Ada apa-apa kan? Angsulannya bang ada 25 juta kena dijulung ke mustahik zakat tuh, julung dah kayak itu aja. Ada dan dijulung ada apa-apa lagi dah. Nah kayak itu konsep zakat tuh. Itulah kenapa jadi apa ngarannya nih, harus latihan yang ngarannya infak lawan sedekah supaya wilayah takajud sugih
kada merasa kehilangan 1 miliar bisa duit zakatnya 5 juta itu dijulungkan itu ya. Paling kawan adalah menghendak supaya validasinya kelihatan ulas panduk ganal-ganal alhamdulillah sudah berzakat 25 juta nah itu benarnya paling cuman yang asli kita kawan itu zakat. Nah ketika Nabi jawab semuanya jar laki-laki tadi sodak tak kamu benar makanya jar Sayyidina Umar apa ini aneh benar. Nah wa wajhu ta'ajjubihim anna su'alahu qarinatun ala adami ilmihi bima salanhu wa tasdiquhu yaqtadi annahu alimun bihi. Jar Sayyidina Umar kan keanehannya itu pertama pertanyaan itu adalah bentuk ketidaktahuan tapi ketika membenarkan itu menunjukkan sudah tahu. Nah cuma kan di akhir kisah keheranan ini jadi hilang karena apa? Oh malaikat Jibril sekalinya omongan Jibril kan. Makanya jar Nabi itu malaikat Jibril yu'allimukum dinakum melajari agama. Lalu beriman yang 6 sudah. Nah lalu beriman dengan Allah dengan malaikat itu kayak bergerang antuk minabi malaikatihi wahum ajsamun nuraniyah qadirun ala tasyaqqul bi ashkal mukhtalifah. Nah kalau di sini sebutkan malaikat itu adalah makhluk daripada cahaya bisa berupa macam-macam bentuk. Nah itu ibadum mukramun mereka hamba yang dimuliakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka tidak maksud kepada Allah melakukan apapun yang diperintah. Wa hum balighuna fil kathrah ma la ya'lamuhu illallah taala. Jumlahnya berapa orang malaikat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma fis samawati sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qaimun aw raqibun sajidun. Dalam sebuah hadis ini disebutkan tidaklah ada dari langit yang 7 apa ya lah diterjemahannya ini nah. Tidak ada daripada semua langit yang 7 itu judul lapis langit itu sepetak pun. Nah, kecuali di situ ada malaikatnya. Berarti yang benar lah. Sepetak pun di 7 lapis langit itu kecuali situ ada malaikatnya. Ada yang berdiri. Nih, Allah Taala berdiri aja. Ada yang ruku aja, ada yang sujud aja. Itu malaikat. Makanya nih makhluk wajib percaya tapi yang sebujurannya kayak apa buhannya misteri itu. Nah, tapi yajibu alaina ma'rifatu asyratin minal malaikati tafsilan. Tapi yang wajib bagi kita tahu adalah malaikat yang 10 itu. Yang Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang wajib. Yang lain kada wajib. Kada wajib tahu ngarannya. Nah, cuma tahu malaikat itu banyak. Itu lalu ihsan. Nah, ihsan ini ujar Nabi kan ihsan itu apa gerang? Ihsan itu di sini dimaknai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada juga yang memaknai ihsan itu adalah wa yajuz ayyurada bi itqanul amal min qaulihim ahsin fi kadza idza atqanahu wa ajada fi'la. Ihsan itu bisa dimaknai dengan ikhlas, bisa juga dimaknai dengan profesional. Menyembelih dengan ihsan, maksudnya apa? Menyembelih dengan profesional, berarti ladingnya landap. Jangan menyembelih sapi di hadapan sapi yang lain. Ditutupi matanya supaya jangan ini sapi, sembelih di hadapan sini ya. Tunggu giliran Anda. Jangan kayak itu juga itu. Ladingnya harus landap, jangan yang tumpul, lambatnya mati. Harus yang lakas. Nah, ajar Nabi anta'budullah ka'annaka tarahu. Itu ngarannya musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini yang muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak menggawi maksiat terjadi, hendak menggawi maksiat terjadi. Kayak kisah penjual susu di zaman Sayyidina Umar. Jadi kan Sayyidina Umar nih keliling sekalinya
pas mendengar percakapan seorang anak perempuan dengan ibunya. Ini penjual susu kisahnya. Jar nang mama. Anu nakanya jar, susu itu campur aja lawan banyu. Ya anak jangan. Kita berarti menjual oplosan nih. Ibarat tuh ini tuh kayak jar Sayyidina Umar ada boleh campur susu lawan banyu. Nah, jangan mama. Sayyidina Umar ada melihat juga, Khalifah ada melihat juga. Bujur Khalifah ada melihat, tapi Tuhannya Sayyidina Umar kan melihat. Tandai Sayyidina Umar kan, tandai rumahnya. Isok kita datangi. Sayyidina Umar ini mantap juga lah. Isok kita datangi itu. Kira-kira apa? Soalnya Sidin isok datang membawa anak Sidin, nengarannya Asim. Langsung bawa anak. Pas datang atau Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabujur kah nih pian berjualan susu. Iya. Mana anak pian nih anak ulun. Ulun dengar pangmalam tadi na pian bepardiran. Biar anak pian nih kan kada boleh mencampur susu lawan banyu. Itu kan. Ya pokoknya Allah Taala melihatlah itu. Nah, ulun tuh kesini hendak mengawinkan anak ulun anak pian. Wah, anak mama hakun benar. Anak Khalifah waktu itu kawin lawan anak Sayyidina Umar namanya Asim. Kawin lah. Anak Sidin ini ngarannya salah satunya itu beginian, ngarannya Fatimah. Fatimah ini kawin lawan Abdul Aziz bin Marwan. Jadi Marwan ini di masa selanjutnya tuh itu jadi gubernur Madinah, Marwan bin Al-Hakam. Marwan ini bisi anak Abdul Aziz lawan Abdul Malik. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini jadi khalifah dinasti Umayyah. Abdul Aziz bin Marwan ini jadi gubernur di Mesir. Jadi sanak nih, cuma saya jadi khalifah, saya jadi gubernur di Mesir. Nah, Abdul Aziz ini bisi anak ngarannya Umar. Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini yang dikenal dengan Khalifah Al-Khamis, Khalifah yang kelima. Kenapa gerang? Karena gaya pemerintahan Sidin itu kayak Khalifah. Itu jalur mana lawan Sayyidina Umar? Jalur mama. Wah, jadi kan Sidin itu jadi Khalifah setumat ya, 2 tahun ya. Dari tahun 99 Hijriah sampai 101. Nah, di masa Sidin jadi Khalifah, menurut riwayat itu disebutkan orang alih bayar zakat. Ngalih jadi orang miskin. Berarti kita ada orang miskin lah. Bukan ada orang miskinnya ada, tapi mental miskin ada. Mental miskin tuh.